Shalom umat Tuhan, GKI Kalideres yang terkasih. Senang kembali boleh menyapa Bapak Ibu dalam Sapaan Gembala pada pekan ini. Semoga semua kita dalam keadaan yang terus sehat dan kuat dalam Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita awali dengan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kami pribadi, bersama keluarga, bahkan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja. Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu yang kami yakin juga menjadi panduan yang indah untuk kami menapaki hari-hari ke depan. Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Umat Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang dialaskan pada kitab Mazmur pasal yang ke-48. Saya bacakan satu ayat pada ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Saudara umat Tuhan, kalau diperhatikan bagian Mazmur 48 ini diawali dengan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dari pemazmur. Dengan kata-kata, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan. Saudara, ini merupakan sebuah kesimpulan yang luar biasa, yang bahkan barangkali merangkumkan seluruh isi dari Mazmur ini, bahkan isi dari seluruh kitab suci. Besarlah Tuhan, Tuhan, besar semua, merujuk kepada nama Tuhan, nama pribadi Tuhan yakni Yahweh. Besarlah Tuhan, yakni Tuhan yang Yahweh itu. Mengapa? Karena Dialah Tuhan yang hidup, Dialah Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang memberikan janjinya, mengikat perjanjiannya dengan umatnya, dan Tuhan Ia senantiasa akrab dengan kehidupan umatnya. Dan ini lebih dalam lagi diungkapkan oleh pemazmur dalam bagian yang akhir tadi dengan sebuah ungkapan Tuhan kita itu adalah pemimpin, pembimbing dalam kehidupan umatnya. Setelah yang demikian, kita tiba pada sebuah kesimpulan yang luar biasa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dekat dengan kehidupan umat. Tuhan yang terlibat campur tangan secara aktif, secara kreatif dalam kehidupan umat Tuhan. Dia Tuhan yang tinggi, namun Tuhan juga yang dekat. Dia Tuhan yang sangat mulia, namun Tuhan yang juga terlibat aktif dalam kehidupan umat Tuhan. Saya yakin juga pengalaman yang sama kita alami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang terlibat aktif dalam kehidupan kita. Saudara umat Tuhan, pemazmur memberi kita sebuah nasihat yang luar biasa tentang pentingnya pemimpin, pembimbing dalam kehidupan kita. Terutama dalam situasi kehidupan, jalan hidup yang tidak mudah. Kita butuh panduan dari pihak yang tepat. Seperti mendaki sebuah gunung yang tinggi dengan cuaca yang ekstrim, situasi yang ekstrim, kita butuh panduan agar sampai di puncak dengan baik, dengan selamat. Atau seperti masuk ke sebuah hutan yang lebat, hutan yang gelap, yang penuh bahaya, yang penuh dengan ancaman, kita butuh panduan atau pimpinan yang tepat. Umat Tuhan secara rohani pun demikian, kita butuh pimpinan, panduan dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk melewati jalan hidup yang tidak mudah di tengah-tengah situasi saat ini. Ada banyak pergumulan terjadi tiap-tiap hari, ada banyak kesulitan, banyak bahaya terjadi, bahkan iblis yang tak terlihat itu terus-menerus memberikan godaan, jebakan yang menyesatkan, yang menghancurkan, yang merusak kehidupan. Kita butuh pimpinan, panduan Tuhan, bimbingan Tuhan hari demi hari. Mungkin ada orang yang berkata bahwa kami kan punya penatua, kami kan punya pendeta, kami kan punya pengurus gereja, bahkan orang-orang yang membimbing kami dalam kehidupan rohani kami.
Saudara umat Tuhan, betul bahwa Tuhan juga memang berkarya, bekerja lewat mereka bagi kita. Namun saudara umat Tuhan, pimpinan Tuhan, panduan Tuhan, kuasa Tuhan tak tergantikan oleh kehadiran dan campur tangan mereka. Artinya apa? Kita bergantung bukan kepada manusia, bukan kepada kuatnya, hebatnya manusia, namun kepada kuatnya dan hebatnya Tuhan. Mengapa? Oleh karena Tuhanlah yang telah menciptakan segala sesuatu. Tuhanlah yang mengatur segala peristiwa. Juga Tuhanlah yang tahu dengan sangat detail kehidupan kita, bahkan pada hal-hal yang sangat terkecil, yang sangat rinci. Dan Tuhan jugalah yang telah berjanji bahwa Ia akan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang bersandar, orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara umat Tuhan, Tuhan tahu bahaya dalam hidup kita. Tuhan tahu kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita. Juga Tuhan yang berjanji untuk menyediakan segala yang kita perlukan dalam rangka memasuki pertempuran iman dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Maka umat Tuhan, ini pemikiran yang sangat menghibur dan bermazmur untuk kita bahwa kita punya pembimbing, pemimpin dalam kehidupan kita, bahkan sampai kepada peristiwa kematian. Musuh yang paling ditakuti oleh banyak orang dan yang belum pernah kita hadapi adalah kematian. Bagi orang-orang jahat, kematian merupakan hal yang sangat menakutkan, saudara, dan mereka bahkan seringkali mengutuki Tuhan ketika tiba masa-masa di mana kritis terjadi atau kematian atau ajal sedang mendekat. Namun, bagi orang-orang beriman, bagi kita, anak-anak Tuhan, kematian bukanlah akhir dari segalanya dan tidak perlu menjadi sebuah ketakutan yang menghancurkan pengharapan dan kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan adalah pembimbing, pemimpin kita, bahkan dalam melewati perkara yang sulit, bahkan melewati kematian sampai kita tiba di dalam keabadian. Saudara umat Tuhan, ke depan kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan gereja kita, bahkan bangsa ini mungkin belum tentu mudah. Ada banyak mungkin yang akan terjadi lagi, pergumulan, tantangan yang baru. Namun yakinlah saudara umat Tuhan, kita punya pemimpin, pembimbing, pemandu yang sejati, yakni Tuhan yang kita kenal dalam pribadi nama Yahweh, kita kenal dalam pribadi Kristus Yesus. Sosok yang penuh cinta, sosok yang hadir dekat, sosok yang juga aktif terlibat dalam kehidupan umatnya, pun juga dalam kehidupan kita anak-anaknya. Terus pegang ini, yakini terus dalam hati bahwa Tuhan kita sungguh-sungguh adalah pemandu yang terus akan mengarahkan kehidupan kita pada sebuah tujuan yang tepat, tujuan yang benar, tujuan yang indah, tujuan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua.